Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita mau nge-review mobil. Dan mobil yang kita mau review sangat spesial karena ini mobil penggerak depan pertama yang pernah kita review di Garasi Drift. Mobilnya adalah Estilo dengan body kit Pendem dan velg ZF40. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Rizwan dari Elite Production udah mau minjemin mobil yang keren banget ini untuk kita review. Dan ini mobil adalah Honda Estilo tahun 1995, 5 tahun lebih tua daripada gue. Dan sebenarnya gue sendiri pun juga nggak begitu Honda banget anaknya. Tapi gue tahu ini mobil legend karena kalau orang yang pengen main Honda, ini mobil tuh udah rekomen banget. Dan dibikin pendem kayak gini jadi kelihatan lebih sangar lagi. Kalau misalnya Estilo standar itu dia kan ngebulet ya, tapi pas dipakai body kit pendem kelihatannya tuh jadi sangar gitu kayak 19 gue. Kita mulai dari bodinya dulu ya, dari bumper depan. Kita lihat bumper depannya. Nah, ini terinspirasi dari S15 gue, si kanatnya ini. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena tadinya tuh Rocket Bunny kanatnya nggak kayak gini bentuknya, tapi karena S15 banyak yang custom si kanatnya, kayak contohnya mobil gue dibikinnya persis loh, mirip banget bentukannya. Ini punnya juga lebih maju nih si diffusernya. Dan ini nama body-nya kan Pendem. Pendem itu sebenarnya lebih ke Lexusnya Rocket Bunny. Jadi brand barunya yang lebih high class gitulah. Bedanya kalau kita lihat di fendernya dia ada garis yang strong gini. Sebenarnya lebih keren sih ya Pendem. Body language-nya itu lebih jelas gitu daripada Rocket Bunny. Lebih punya ciri khas. Nah, kembali lagi ke bumper depan. Ini bumper depannya juga sebenarnya mirip sama S15 gua, bentukannya Rocket Bunny banget ya. Cuman bedanya ini menyesuaikan sama bentuknya si Estilo. Ada air duct di sini, ada lubang buat intercooler, dan di sininya rata sama kap mesin. Dan by the way ini kap mesinnya masih standar. Dan kita lanjut aja ke fender sama side skirt. Fendernya ini yang tadi gue bilang dia punya garis yang kuat banget di sini, yang sangat keren banget sih. Kalau ada pendem buat S15 atau buat ya bangsa Silvia sih gue bakal ganti kayak gini. Ini cocok banget. Dan kita lanjut ke side skirt. Side skirtnya ini seperti ya biasa Rocket Bunny Pendem. Dia modelannya ya flat gini biasa, pakai baut-bautan juga. Fender belakangnya pun juga dia punya garis yang strong banget di sini. Jadi mobilnya tuh kelihatannya keker ya. Oke, kita lanjut ke bumper belakang. Bumper belakangnya ini untuk body kit Pendem dia cuma tambahan doang di kayak modelan diffuser setengah bumper gitu. Bumper belakangnya masih pakai standarannya dan jadinya simple banget dan juga nyambung sama body kit depannya. Emang pinter banget sih si desainer dari body kit ini. Nah, yang unik dari mobil-mobil Jepang tahun 1990-an tuh 4 plat nomornya sih. 4 plat nomornya kecil, emang buat tempat plat nomor Jepang karena masih JDM kan mobil-mobil di sana, belum ada yang diproduksi di Indonesia. Jadi plat nomornya nggak bisa gede-gede kalau kita pakai, sama kayak di S15 Dipo, S15 gua. So plat nomornya kecil, dan untuk dapetin plat nomor kecil gini kita harus request dulu ke samsatnya atau enggak kita lipet. Kalau gue sih lipet deh. Nanti bakal bikin kayak gini juga sih, keren banget. Knalpotnya ini straight pipe, jadi kalau kita ngolong nih nembusnya ntar udah sampai knalpot di mesin. Sama kayak mobil gua, tapi ini suara kencang banget. Nah, kita nanti dengerin ya pas udah masuk ke interior. Kita lanjut ke bagian yang paling keren sih menurut gue, yang bikin mobil ini jadi beda ya. Ini ada roof spoiler yang bentuknya kayak wing gitu. Ini gue baru lihat sih modelan kayak gini ya. Jadi biasanya kalau wing kan ada batangannya ya. Dan kalau roof spoiler itu nggak ada ginian ya, tapi ini kayak dipaduin. Jadi dari sini nyambung. Kalau kita lihat dari atas kayak ducktail, tapi kalau kita lihat dari belakang kayak wing. Cocok banget sih emang di sini. Nah, sekarang ada bagian yang kudu banget kita kerjain, yaitu kita ukur nambah berapa sih ini body kit lebarnya dari kiri sampai kanan nih. Oke, jadi ini mobil lebar dari kiri sampai kanannya setelah di white body cuman 182. Jadi ini mobilnya emang
tadinya kecil, di wide body-nya juga masih kecil. Kelihatannya lucu banget ini. Kalau mobil gua tuh 190, mobilnya Raka 210, itu lebar banget. Dan sama-sama wide body, tapi ini udah wide body tapi masih kecil. Nah, kita lanjut aja bahas velg. Velgnya juga spesial. Velg yang gue suka banget yaitu ZF40. Jadi ZF40 yang dipakai Mas Rizwan ini Special Time Attack Edition. Ada list merahnya gini, lucu banget. Ring 16, lebar 8, dan dibalut ban yang tebel, ngotak banget, 225, 45, 16. Jadi kelihatannya emang benar-benar buat time attack banget ya. Terus tadinya ini sebenarnya ada bekas pilok kayak Nakaisan gitu, tulisan Advan Yokohama. Tapi seiring berjalannya waktu udah mulai pudar, mungkin harus dicat lagi nanti. Karena gue lebih suka polosan gini sih, lebih keren aja. Nah, untuk dalemannya, BBK-nya pakai Altec warna biru. Dan ini sedikit clue, nanti mobil Garasi Drift ada yang juga pakai Altec X Garasi Drift. Ya kita bikin semacam brand baru lah, merchandise baru Garasi Drift, tapi BBK. Nah, yang menarik juga ini mobil kan kalau kita lihat ceper banget. Jadi ini mobil pakai air cup. So, masih pakai coilover, tapi ditambahin yang namanya sistem air cup. Kalau misalnya Airsus itu dia masih pakai balon nih, jadi nggak ada per sama sekali. Kayak mobil gua tuh jadinya lebih keras dan lebih nggak performance banget, yang nggak dianjurkan. Tapi kalau misal pakai air cup, dia bisa naik turun, tapi masih pakai coilover, masih pakai per. Enak banget sih. Nanti kalau ada waktu kita juga pengen nyobain sih mobil ya, naik turunnya gimana. Kita lanjut ke velg belakang. Ya, ini karena mobil front wheel drive, jadi ban belakang sebenarnya nggak harus lebar-lebar banget. Lain cerita kalau misalnya gerak belakang, harus gripnya makin besar di belakang kan, tapi ini kebalikannya. Dan ini speknya sama kayak velg depan, lebar 8, ring 16, bannya pun juga sama, BBK-nya masih standar tapi. Dan untuk depan belakang udah pakai chamber kit dan pakai strut bar merek Spoon. Ya, sekian untuk eksterior dan velg dari mobil ini. Kita lanjut ke interior. Oke, first impression gue masuk ke interior mobil ini. Mobilnya racing banget, ada roll bar dan belakangnya udah trondolan. Joknya juga udah jok bucket. Posisi nyetirnya enak banget sih. Karena tinggi gue sama Mas Rizwan juga mirip-mirip. Ya, jok yang gue dudukin ini adalah Mugen Power S1 yang ada tanda tangan pembalap dari Mugennya di belakang. Dan tanda tangannya ini pas di bengkel katanya udah mau dihapus, untung belum dihapus. Dan untuk setirnya ini pakai Spoon steering wheel, klaksonnya pakai klakson Honda NSX. Lucu banget deh. Pas banget sih ini gue megangnya, sama posisi duduknya juga pas. Oh ya, bagi kalian yang merhatiin topi yang gue pakai ini, gue pakai topi Garasi Drift keluaran baru. Dan yang ini stoknya masih ada. Kalau baju udah sold out semua. Thank you yang udah beli kemarin. Nanti kita bakal ngeluarin volume 6 yang lebih keren lagi dari ini. Tapi kalau untuk topi masih ada, dan merchandise lain kayak gantungan kunci gitu juga masih ada. Langsung aja cek deskripsi di bawah. Kita lanjut ke review. Tapi yang bikin ini mobil interiornya jadi kelihatan racing banget karena ada roll bar Cusco 7 point sampai belakang. Dan ini mobil juga trondolan belakangnya. Jok belakangnya udah dihapus dan cover karpetnya juga udah dihilangin semua. So ini mobilnya buat track sih cocok banget ya. Itu udah ada stiker track tuh di situ, ada Tsukuba. Enak banget sih pastinya. Pakai mobil ini untuk harian, rasanya kayak jalanan raya tuh jadi kayak track pasti. Nah, sekarang kita lihat belakang dari bagasi aja ya. Nah, untuk buka bagasi belakang ini rada unik ya. Kebagi dua, pertama dari kaca. Wingnya keangkat gitu, lucu ya. Kedua dari bawah. Ini biasanya kalau lagi di acara-acara mobil gitu buat nongkrong kayak gini. Mobilnya keren lagi, keren banget parah. Nah, ini belakang ada yang bagian yang lumayan penting, yaitu air cup yang gue bahas tadi. Nah, untuk air cup ini sistemnya kurang lebih sama kayak Airsus ya. Jadi harus ada kompresor dan harus ada tabung buat nyimpan udara buat naikinnya. Cuman yang beda itu di bagian sini nih. Di sini ada kayak sistemnya lagi segede tangan gua. Jadi sistemnya itu dia kayak gini bentukannya. Ketika diisi angin dia naiknya gini, set gitu. Ntar turun lagi gini. Bawahnya ini masih ada per. Jadi beda di situ doang sih. Nah, daripada penasaran kita cobain aja. Harus kencang. Kita cobain
naikin pakai si air cup-nya ini. But first kita harus nyalain mesinnya dulu sih. Oh iya guys, ini mobilnya masih Rayon, jadi belum di dyno. Jadi gue nggak bisa geber-geber dulu, tapi seenggaknya suara kayak gini. Keren banget suaranya ya. Karena straight pipe-nya itu sih, jadi ganas banget suaranya. Nah, untuk ngaktifin air cup-nya tinggal satu switch doang. Jadi nggak ada pilihan kayak preset 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini cuma sekali naik. Naiknya juga nggak pendek-pendek banget, ini naiknya lumayan panjang, kita lihat ya. Dan instan. Kalau kita lihat dari luar, naiknya itu bisa kurang lebih 4 jari, sekitar 4 jari. Tadi kan ini mepet ya, sekarang udah lebih tinggi lagi. Dan ground clearance-nya ini polisi tidur Jakarta udah bisa lewat. Wih, ini mobilnya udah swap engine jadi B20B. Dan kalau kita lihat engine B-nya ini rapih dan fungsional. Jadi kabel-kabelnya masih kelihatan banyak, tapi rapih gitu. Jadi ini mesin bloknya B20, tapi headnya pakai B16 karena masih pengen mempertahankan si VTEC-nya. Dan menurut gue ini kombinasi yang sangat profesional untuk di mesin Honda. Untuk headnya camnya udah ganti dan udah porting polish dan juga tri-angel. Pokoknya ini internalnya udah fresh. Dan untuk pretelannya nih udah mostly aftermarket semua, dan karena speknya udah banyak yang diganti, jadi gue taruh di sini aja atau di sini. Kurang lebih sebanyak ini speknya. Pol sih. Dan untuk HP-nya sama torsinya karena ini masih dalam kondisi Rayon, belum di dyno. So kalian tunggu di channelnya Elite aja. Mungkin nanti ada video pas dyno mobil ini kali. Ya, pastinya kencang sih ini mobil dan reliable juga buat harian. Karena emang Mas Rizwan bikin mobil ini supaya yang penting intinya mobilnya mesinnya enak dibawa, karena kebutuhannya sebenarnya untuk harian, tapi looks-nya dan equipment yang dipakainya itu speknya track. Oke, overall ini mobil gue suka banget karena ini mobil white body, pakai pendemnya juga keren, tapi kelihatannya masih kecil gitu, jadi imut banget. Dan dipadukan dengan velg kesukaan gue juga, yaitu ZF43. Jadi ini mobil perfect sih menurut gue. Apa gue harus bangun kayak gini juga? Kali-kali garasi drift main penggerak depan kali ya, Honda Estilo. Kalau kalian setuju, votingnya di sini iya apa enggak. Nanti mungkin kalau misalnya kita punya Estilo, kita bisa adu-aduan sama Arif Muhammad ya. Arif Muhammad kan warna kuning, nanti kita bikin mungkin warna merah pakai pendem. Pokoknya bikin lebih pol lagi deh dari ini. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf kita nggak bisa test drive mobil ini karena masih Rayon. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi kita bakal bikin video lagi. Nanti kita bakal ini kali ya, body kit yang white body, pendem, rocket bunny, kita bakal bikin sinematik bareng. Ya, mungkin sekian. Keep driving safe and goodbye.